Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Samsul Ma'arif, NRP 21031 21008. Dua D3 Teknik Informatika PENS 2014. Dosen pembimbing Rengga Asmara Eskom OCA. Oke, teori 13, Data Warehouse, Sync dan Decision Support 2. Berikut tujuan pembelajaran dari teori berikut pendahuluannya. Oke, dari data warehouse ke decision support. Pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari beberapa sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query, OLAP secara efisien, dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer, product, and time. Oke, model data multidimensi seperti yang dibahas tadi ada ini merupakan multidimensi, yang ini model data multidimensi secara tabel. Nah, ini gambarannya, PID 123 dan seterusnya. Online Analytical Processing atau OLAP. Proses OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Misalnya cari total penjualan atau sales dan total penjualan tiap provinsi. Cari 5 ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. Jenis-jenis query OLAP adalah rollup, drill down, pivoting. Online Analytical Processing atau OLAP. Ini kumpulan dari query SQL-nya. Select from sales where as group dan select from sales ini seterusnya, sehingga menjadi query baru sebagai berikut: select sum as sales, from sales as time t, location L, where as time id, t time id, and s time id, L time id, group by t year, L state. Slicing and dicing, yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Arsitektur data warehouse. Pilihan berikut harus dibuat dalam perencanaan data warehouse. Proses model, tipe apa yang akan dimodelkan. Grain, apa dasar data dan level atom yang akan disajikan. Dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing rekod tabel fakta. Ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing rekod tabel atau fakta. Arsitektur data warehouse. Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item name, brand type, atau time, day, week, month, quarter, year. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollar, sold, dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Berikut adalah arsitektur data warehouse-nya. Seperti yang tadi sebelumnya, maksud saya teori sebelumnya sudah dijelaskan. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek, bukan aplikasi, misal customer, product, sales. Implementasi data warehouse lanjutannya. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah terkonversi. View dan decision support. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis. View dan decision support.
View berikut menghitung penjualan produk berdasarkan kategori negara bagian. Jadi create view, regional sales, dan seterusnya. Select from where, select from, grab by. Query ini adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional sales dengan sebuah view yang dimanfaatkan pada klausa from, yaitu select kategori state sum from, select kategori as sales L state from, where PID, group by R kategori R state. Oke, latihan soalnya. Yang dimaksud dengan aplikasi decision support adalah sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Yang kedua, desain untuk memanage adalah pada data warehouse diperlukan manajemen pengolahan warehouse yang baik dan kemauan semakin baik. Desain untuk meningkatkan performasi adalah banyak teknik yang dapat digunakan oleh desainer untuk meningkatkan performansi query. Beberapa melibatkan desain query yang harus dibangun, tetapi teknik lain hanya berhubungan dengan desain database. Oke, ringkasannya, data warehouse adalah suatu database penunjang yang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan yang menyediakan suatu platform untuk analisa data yang mengandung histori dan terkonsolidasi. Aplikasi decision support memerlukan view yang menyeluruh pada segala aspek perusahaan dan didapatkan dari data yang berasal dari berbagai sumber. Model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer, product, dan time. Jenis-jenis dari query OLAP yaitu roll up, drill down, pivoting, slicing, dan dicing. Pilihan-pilihan yang harus dibuat dalam perencanaan data warehouse, proses model, level atom data yang akan disajikan, dimensi dan ukuran. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support dan berhubungan erat dengan OLAP dan data warehouse yang disinkronisasi secara periodik. Latihan soal lagi. Deskripsi, dimension, dan pengukuran dalam model data multidimensi adalah model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Perbedaan data tabel fakta dan tabel dimensi. Oke, terima kasih. Itulah tadi penjelasan tentang basis data lanjut teori ke 13. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.